Halo pemirsa, selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan mendalam bersama tokoh yang berada di tengah pusaran pemberitaan. Saya Aryo Ardi, dan inilah iTalk. Genap 6 bulan bergulir, kasus sianida di kopi Mirna akhirnya memasuki babak baru. Usai kalah dalam pra-peradilan dan lengkapnya alat bukti dari kepolisian, manuver Jessica Kumala Wongso berakhir di meja hijau. Sempat mendekam di Polda Metro Jaya dan Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jessica Kumala Wongso untuk pertama kalinya menempati kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang tadi. Bermodalkan 47 alat bukti dari kepolisian, sidang perdana Jessica sebagai tersangka ini pun terlaksana. Dalam salinan dakwaan, ancaman hukuman yang mengintai Jessica tak main-main. Jika terbukti dengan pembunuhan berencana, hukuman matilah bayarannya. Kubu Jessica pun melontarkan keberatan atas dakwaan dalam sidang tersebut. Menjadi menarik untuk dinanti. Seperti apa kelanjutan sidang Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendatang? Pasalnya berkaca pada sejumlah kasus pembunuhan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyaris tak pernah menjatuhkan hukuman mati pada tersangka pembunuhan. Lantas, seperti apa nasib Jessica? Ya pemirsa, untuk pertama kalinya kasus Jessica Kumala Wongso siang tadi memasuki ruang persidangan. Dan saat ini saya sudah bersama ayah dari korban, Wayan Mirna Salihin, yang juga hadir saat sidang siang tadi. Dan pemirsa, berikut cuplikan jalannya persidangan perdana kematian Jessica Kumala Wongso siang tadi. Menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban Mirna adalah karena sianida atau NaCN yang jauh lebih besar dari lethal dosis atau LDLO sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya. Perbuatan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, 30 Mei 2016, Penuntut Umum Ardhito Mardi, Sarjana Hukum. Masih menurut versi penuntut umum, 3 paper bag yang disusun tiga paper bag tersebut disusun oleh Mirna di meja sedemikian rupa dengan tujuan untuk menutupi gerakannya dalam CCTV. Walaupun faktanya Jessica tidak pernah mengetahui adanya CCTV karena baru pertama kali ia ke sana. Dan lebih lanjut dalam uraiannya, sekonyong-konyong dan tiba-tiba penuntut umum langsung menyatakan kemudian Jessica memasukkan natrium cyanida ke minuman Mirna tanpa menjelaskan lebih dulu dari mana dan kapan Mirna mendapatkan natrium cyanida. Ya pemirsa, itulah tadi cuplikan jalannya sidang perdana kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dan malam hari ini saya sudah bersama ayah dari korban, ayah dari Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin. Selamat malam Pak Darmawan. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak dan Ibu ikut atau mengikuti jalannya persidangan perdana di PN Jakarta Pusat. Betul. Komentar Bapak apa? Komentarnya ada 2 hal ya. Pertama, tuntutan dari Pak Jaksa. Ya. Sangat bagus yang dikirim oleh Pak Prasetyo. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih dulu kepada yang terhormat, yang saya cintai, Pak Prasetyo, yang saya muliakan. Dan telah mengirim orang-orang tim yang luar biasa, bagus. Artinya benar dakwaan tersebut menyebutkan Jessica membunuh Mirna gara-gara Jessica sakit hati. Mirna meminta Jessica memutuskan pacarnya. Oh Benar bukan, itu? gini, itu adalah salah satu yang kita temui di lapangan, ya. Ini istri saya kan baru pulang dari Australia. Dia banyak cerita itu tentang dalam itu. rangka untuk kasus kematian ya, Bapak juga. ini ya? belakangan nih kita baru tahu bahwa waktu itu kenapa sempat Jessica renggang sama Mirna itu karena dikasih tahu udah cari suami yang baik atau gimana gitu. Karena dilihat sempat berantemnya kan, di smash mobilnya si Patrick itu pacarnya
sampai pecah, sampai AFP nyerbu ke ruangan kamar dia itu. Artinya Mirna ketika itu meminta atau mengadvise atau memberikan saran supaya Jessica putus dengan pacar. Bukan suruh putus, ya cari yang bener lalu gitu. Kan ntar mau di Australia gitu, ya cari bule atau apa terserah. Itu tapi tahun lalu berarti kejadiannya Pak ya? Iya betul. Jadi sebelum married dengan Arif itu. Oke. Nah tahu-tahu dia lihat Arif juga happy kayak married sama Mirna. Dia sendiri nggak punya siapa-siapa, dia balik ke sini karena dia diusir oleh AFP itu, karena dia kabur tuh dari AFP kepolisian Australia ya? Iya dia kabur itu dari urusan yang dia nabrak segala macam itu, yang kasusnya si Patrick segala belum disidangin itu. Nah suruh ganti, dia belum ganti, nah dia kabur ke sini, bilangnya kan holiday, ya kan? Bagus lah alasan dia holiday. Nah kenyataannya waktu di LC kan saya udah bilang, nih saya punya di Australia, itu polisi belum berangkat loh. Artinya Jessica membunuh Mirna motifnya sesungguhnya apa Pak? Banyak hal ya, kita nggak tahu hati orang. Ya, justru saya sendiri tanya sama Yudi, Yud, tanyain tolong. Yudi ini pengacara dari Iya, Jessica. ini terus terang saya lah. Ya. Yang kita nggak tahu, ya namanya orang hati orang. Bagaimana kita bisa tahu si Jessica bunuh si Mirna kenapa? Apa yang Kecuali dikatakan dia pengacara terus terang. Jessica Pak? Kalau Mirna hidup dia bisa kasih tahu, ini karena ini nih, gitu. Apa yang dikatakan pengacara Jessica ketika Bapak tanya? Ya, nanti saya tanyain gitu. Sampai sekarang Bapak tidak menemukan jawabannya? Enggak. Tapi ketika di persidangan dibacakan ternyata anak Bapak dibunuh gara-gara memberikan saran supaya Jessica putus dari pacarnya dan Jessica Enggak, merasa kalau sakit hati? itu yang kita temui di lapangan belakangan, bahwa anak-anak tuh semua di Australia pada cerita. Ini gara-gara mungkin si Jessica itu kan kenapa AFP menemukan 14 kasus kriminalnya dia. Ya. Katanya Yudi kan cuman kasus catatan si Boy. Mana ada catatan si Boy dipanggil di kantor polisi diinterogasi, makanya dia kan kebal itu. Udah biasa dia dipanggil polisi itu anak. Ini bukan saya ngejelekin nih, belakangan saya jadi kesel sama dia gitu loh. Ini anak nggak mau ngaku kenapa dia bunuh anak saya gitu. Jadi saya kesel. Tadinya enggak lah. Namanya teman baik saya udah bilang, Yud, sama istri saya bilang nih, nggak mungkin lah Jessica ngapain dia bunuh. Di persidangan tadi Bapak sempat bertemu dengan Jessica? Enggak, dia lihatnya ke depan, saya duduk di bangku row 3 gitu. Saya hanya mau tahu aja apa sih yang dilakukan oleh penuntut dan tim kuasa hukumnya. Tapi apakah mungkin Pak Darmawan dari menurut amatan dan yang berkembang selama ini Jessica datang ke Australia, datang ke Indonesia pulang dari Australia hanya gara-gara sakit hati dengan anak Bapak? Ya itu kita nggak tahu ya. Kalau itu terus terang saya harus jawab nggak tahu. Ya nanti coba Pak dari narasumber yang lain bisa kasih tahu. Yang intinya begini, Jessica datang sendiri, bukan Mirna yang suruh. Nih supaya Pak Otto Hasibuan ini jangan kejebak oleh omongan Yudi. Yudi ini kan orang Pradi, Pak Hasibuan, Otto kan pimpinan Pradi, ya kan? Ya mungkin dikasih cekokin omongan salah, ya dia ngikut. Yang menurut Bapak benar seperti apa? Nah begini, Jessica tuh datang sendiri, ya. Kenapa? Karena dia invite si Mirna. Di grup WhatsApp? Ya, bagaimana orang invite, orang yang di-invite nentuin restorannya di mana? Dia bilang katanya Mirna yang nentuin, kan aneh itu, ya kan? Mirna bukan nentuin, dia cuma bilang, "Lu di mana, Jess?" Ada di Olivier. Oh, gue lihat bagus tuh, somatonya apa-apalah, nggak ngerti saya tuh anak-anak ya kan. Terus dia bilang gitu, jadi lu suka apa? Gue pesenin dulu. Dia tanya Mirna doang tuh, yang lain dia nggak tanya. Emang gue pikirin, dia bilang yang lain. Dia emang mau tujuannya Mirna. Pak Darmawan, di hari naas di tanggal 6 Januari Iya. 2016 itu terakhir jam berapa Bapak berkomunikasi dengan anak Bapak sebelum kejadian ini terjadi, Pak? Oh, itu kira-kira jam 12:30 ya? Jam 12 ya? Jam 12, sementara peristiwa ini terjadi sore harinya. Oh enggak, Jessica itu sudah siap 12:30, jam 1 udah jalan dia. Di Grand Indonesia. Iya, udah very big plan dia jalan dengan very Dan terakhir big plan. Bapak komunikasi dengan anak Bapak tidak ada sama sekali kecurigaan ataupun keanehan Mana saat saya tahu dia berkomunikasi? bergaul sama siapa kan? Nah, yang saya tahu dia bilang dia mau meeting ke sini, ke MNC. Nah, itu sampai sore dia. Kata Jessica 4:30, bohong. 5:20 aja baru sampai di rumahnya di Menteng tuh. Jalan Suwiryo. Diantar. Setelah itu baru dia menuju ke Grand Indonesia dianterin suaminya. Ya. Tim kuasa hukum Jessica mengatakan tidak ada bukti kuat Jessica adalah pembunuh dari Wayan Benasali. Ya. Komentar Bapak. Gini, Pak Otto dan tim, saya anggap Pak Otto dah yang paling tua deh, yang paling senior. Kalau saya sih tahu dia.
Karena dari senior dia, orang senior dia. Kalau Yudi segala sih saya baru lihat itu muka. Jadi begini, itu ya. Tadi you tanya apa saya lupa. Mereka tetap membantah Jessica adalah pembunuh. Oh iya, begini. Karena dia belum lihat CCTV. Satu, semua belum lihat. Kita sepakat. Ya, yang saya dapat duluan sebelum polisi sampai di TKP, yaitu Polsek Tanah Abang, saya ambil dulu. Saya udah tahu urusan begini. Ini yang barang bukti dulu dah kita pegang. Urusan yang lain nanti. Saya belum tahu tuh kalau Jessica datang duluan, belum tahu. Setelah saya sita itu, baru saya serahkan saya ambil dulu ke USB, saya kasihin tuh ke polisi Tanah Abang. Bapak mengambil CCTV itu di tanggal 6 Januari juga atau setelahnya, Pak? Saya datang ke Olivier, saya bilang anak saya mati di sini nih. Artinya Lokasi setelah nggak? tanggal 6 ya? Iya, enggak pas tanggal 6 itu, kejadian itu. Oke. Sebelum saya pergi ke kuburan keluarga, saya ngurusin tanah untuk penguburan, saya datang dulu ke Olivier, saya acak-acak dulu. Saya bilang, siapa yang punya nih? Nggak tuh kenal semua lagi. Lu kasih nih, gue leluasaan. Ya siapa ini udah apa aja deh, acak deh. Saya ambil itu dulu yang penting deh. Gitu, saya sikat, ambil, baru saya suruh sita Tanah Abang, kasihin orang Polda. Begitu. Itu adalah bukti menjadi kunci yang akan Bapak paparkan di Makanya dia nggak tahu gitu loh. Makanya yang dia omong ini raba-raba gitu. Saya sepakat sama polisi. Kita berdua nih yang tahu ya. Saya tahu, Anda juga tahu. Anda punya aslinya, saya bilang begitu. Bawa ke tempat yang lebih jelas. Nah, dibesarkanlah menjadi 160 piksel. Nah, itu jelas sekali nanti. Nah, ini makanya saya katakan ini kan sering ke Yudi tuh. Gue di beberapa stasiun TV swasta. Makanya dia bikin satu eksepsi. Kenapa? Sesudah ada penuntutan dia minta eksepsi. Tujuannya adalah jangan sampai masuk ke materi perkara. Artinya sepakat itu artinya sementara atau selama penyidikan berlangsung Bapak diberitahu kepada polisi perkembangannya seperti apa? Bukan, begini. Jadi waktu setelah dia sita ini kita sama-sama lihat kan di dalam negeri ya tentunya. Nah setelah itu baru kita, ini makanya saya jadi pinter. Ini sampai 5 bulan ini kasus. Ya, dari Januari. Bodoh saya kan biasa ngadepin karyawan juga banyak ya. Jadi saya tahu ini. Dari bodoh sampai jadi pinter nih, sampai apa lagi, ya gitu. Nanti narasumber yang lain bisa jelasin itu. Baik, dan apalagi bukti dari Bapak yang bisa menguatkan bukti memang Jessica adalah pembunuh anak Bapak. Ya, kita bahas selesai pariwara Pak ya. Ya. Kita bahas dan pemirsa tetap bersama kami di iTalk bersama saya dan juga ayah dari korban Wayan Mirna Salih. Tetaplah di iTalk.